Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak-kakak semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang akhlak tercela. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam materi inti, kita harus tahu dulu nih, tujuan pembelajaran apa saja sih yang harus kalian ketahui pada materi kali ini. Oke, kita langsung. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah kalian mampu menjelaskan akhlak tercela, ria, takabur, dan nifak. Yang kedua, kalian mampu membiasakan diri menghindari akhlak tercela, ria, takabur, dan nifak. Dan yang terakhir adalah kalian mampu menyimulasikan contoh perilaku ria, takabur, dan nifak serta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung kita ke materi yang pertama. A. Pengertian akhlak tercela. Manusia memiliki ego atau kepentingan pribadi. Kepentingan yang ingin menonjolkan sifat keegoan ini sering menjerumuskan manusia untuk melakukan perbuatan tercela. Contohnya ketika kita menolong seseorang, selalu ingin memperlihatkan kepada banyak orang agar dipuji. Untuk sebuah pujian, kita rela melakukan apa saja, ibaratkan seperti diri yang sempurna di mata orang lain. Banyak sekali perbuatan manusia yang termasuk dalam kategori akhlak tercela. Berikut adalah sebagian macam-macam akhlak tercela. Yang pertama adalah ria. Ria berarti memperlihatkan amal perbuatan maupun memperlihatkan dirinya dengan sesuatu untuk mendapatkan sebuah pujian. Mereka yang memiliki sifat ria akan selalu memperlihatkan dirinya dengan sesuatu yang baik. Ketika sholat di tempat umum, kita ingin terlihat khusyuk, ya, agar dilihat atau dipuji. Akan tetapi ketika sendiri dia tidak peduli dengan sholatnya. Sebanyak apapun amal perbuatan yang kita lakukan akan menjadi tidak berguna jika dilakukan karena ria. Bagaikan debu yang menempel di batu yang sangat licin sehingga mudah sekali jika tersapu oleh air hujan yang sangat deras, dan debu itu akan menjadi lumpur yang tidak membekas pada batu itu. Seperti itulah perbuatan baik yang dilakukan dengan ria. Ya, jadi jelas ya, ria itu adalah sifat ingin dipuji, ingin merasa terbaik gitu. Ya, kurang lebih seperti sombong. Enggak, kalau sombong itu dia pengen cuma dia yang benar, cuma dia yang baik gitu. Kalau ria itu pengen orang lain melihat dirinya itu sebagai orang baik gitu, sebagai orang kaya. Jadi dia ria gitu, berbuat ria. Jadi melakukan setiap amalnya itu supaya dilihat orang itu, wah dia nih rajin banget sholat terus gitu, kayak gitu. Jadi itu ciri-ciri orang ria. Orang ria itu ibaratkan debu yang menempel di batu-batuan. Ketika air hujan turun, maka debu itu akan terlepas dari batu kemudian menjadi lumpur yang tidak ada bekasnya, ya, tidak ada bekasnya di batu itu. Jadi batunya bersih, debunya udah jadi lumpur. Ibaratkan seperti itu. Jadi mau sebanyak apapun amal kita, ketika kita melakukan dengan ria, maka amalnya itu tidak dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru akan mendapatkan dosa, karena akhlak tercela ini akan menimbulkan dosa. Jadi ada balasannya tersendiri. Makanya kita tidak boleh atau harus menghindari diri kita dari sifat ria. Kita tidak boleh ria. Apa sih yang mau kalian banggakan, ya, dari kalian melakukan ria itu? Apa yang mau banggakan? Emang kalau dilihat orang baik, ya, dilihat orang lain baik, apakah di mata Allah kalian juga akan terlihat baik? Ya, jadi kalian harus lebih hati-hati ya dalam bertindak. Paling banyak biasanya orang-orang yang suka baca Al-Quran atau suka sholat gitu. Nah, itu hati-hati. Kalau di dalam diri kalian ada rasa ingin dipuji, hati-hati, itu penyakit ria sudah bersarang di hati kalian. Oke, next. 2. Takabur.
Takabur adalah perasaan yang menganggap diri sendiri lebih besar dan memandang orang lain lebih kecil. Juga tidak memiliki arti penting. Dia selalu merasa benar, ya, karena yang salah adalah orang lain. Takabur merupakan ciri utama orang yang tidak bisa menakar kemampuan diri dan tidak menghargai orang lain. Sifat takabur juga lah yang menjadikan iblis terlaknat dan tidak akan pernah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memerintah malaikat untuk bersujud dan menghormati Nabi Adam, iblis dengan sombongnya tidak mau mentaatinya. Iblis merasa lebih baik karena ia diciptakan dari api sedangkan Nabi Adam dari tanah liat. Di antara ciri orang Di antara ciri orang takabur ialah segala sesuatu yang terucap dari lisannya tidak sesuai dengan apa yang diperbuatnya. Dia selalu menceritakan tentang kebaikan dirinya dengan bangga di hadapan banyak orang. Kita harus menghindari sifat takabur. Selain dapat menyakiti perasaan orang lain, sifat takabur juga akan membuat kita lupa akan jati diri kita. Kita adalah manusia yang tidak akan lepas dari bantuan orang lain. Oke. Di sini udah jelas ya, takabur itu menganggap diri kita sendiri, ya, diri sendiri itu lebih baik dan memandang orang tuh lebih buruk. Ya, jadi dia merasa besar, ya. Dia merasa besar dan merendahkan orang lain. Itu tidak boleh ya, sifat takabur itu ya. Karena ketika kalian takabur ya, belum tentu orang yang melihatnya senang. Maksudnya bisa jadi kalian nanti dimusuhi. Ya, itu akibat buruknya buat kalian. Nah, ibaratkan seperti setan ya, iblis ketika dia disuruh untuk bersujud kepada Nabi Adam, menghormati Nabi Adam, maka apa jawabannya? Tidak mau. Dia langsung membangkang. Ya Allah, kenapa aku harus bersujud kepada Nabi Adam? Padahal aku lebih baik dari dia. Aku tercipta dari api sedangkan Nabi Adam hanya dari tanah liat. Kenapa aku harus menyembah dia gitu, yang lemah gitu? Setan seperti itu ya. Maka kira langsunglah tanpa nego-nego lagi, iblis itu langsung diturunin ke dalam neraka ya. Jadi kayak gitu. Orang takabur pasti ada balasannya gitu kan. Kita tidak tahu apa yang akan Allah berikan kepada orang-orang takabur. Ya, jadi orang takabur itu ucapannya tuh nggak bisa dipercaya karena kadang dia berbicara kepada orang tuh dengan bangga ya tentang kebaikan dia. Ya, jadi aku tuh sering kayak gini, aku sering ke masjid, terus di masjid tuh aku juga sering beramal gitu. Padahal kenyataannya dia ke masjid cuma seminggu sekali, beramal juga ketika dia punya uang 100 juta gitu ya. Yang di itu kan cuma 2000 atau 500 perak. Itu aja seminggu sekali. Ya Allah, nauzubillah summa nauzubillah. Jadi kita harus nih menjauhkan diri kita dari sifat takabur ya. Kita tidak boleh merendahkan orang lain karena belum tentu orang yang kita rendahkan rendah juga di mata Allah. Siapa tahu aja ketika kita merendahkan orang itu ternyata di mata Allah lebih baik dari kita. Jadi kita harus lebih hati-hati. Kita tidak boleh semena-mena ya menghakimi atau merendahkan orang lain ya, karena di mata Allah itu semuanya sama, yang membedakan hanya ketakwaan. Oke, yang ketiga adalah nifak. Nifak adalah sifat menampakkan perbuatan yang tidak sesuai dengan isi hatinya. Orang yang berbuat nifak disebut munafik. Orang munafik selalu menunjukkan bahwa dia Islam, akan tetapi sebenarnya dalam hatinya ia mengingkari Islam. Meskipun orang munafik secara lisan telah mengucapkan keimanannya, akan tetapi mereka bukanlah orang yang beriman. Tindakannya tidak mencerminkan dia adalah orang beriman. Meskipun dia sholat, akan tetapi mereka tidak benar-benar melakukannya. Mereka menjalankannya dengan rasa enggan dan malas. Nah, udah jelas ya di sini. Orang nifak itu antara hati dan ucapan itu tidak sesuai ya. Ketika misalkan aku Islam kok, aku sholat kok, aku puasa kok, tapi dalam hati aku tidak mengimani Islam, tidak mengimani ya. Jadi kayak gitu apa yang
Jadi orang-orang seperti itu tuh justru lebih bahaya bagi kita ya. Karena apa? Karena lisannya itu indah sekali ya. Lisannya itu bagus banget gitu. Mereka berkata mereka Islam ya, mereka beriman kepada Allah gitu. Padahal di dalam hatinya licik gitu. Banyak di antara kita ya yang seperti itu. Orang munafik, ngakunya beriman kepada Allah tapi sholatnya malasan, atau dia beriman kepada Allah tapi sholatnya enggan ya, di dalam hati tidak ikhlas melakukan sholat ya, kayak gitu. Orang nifak atau orang munafik. Jadi kita harus hati-hati nih ya, harus mencari teman yang baik juga. Siapa tahu juga banyak dari teman-teman kita yang munafik ya. Kita harus bisa memilih ya, bisa memilih. Tapi bukan berarti kita harus menjaga pertemanan, tidak. Maksudnya bertemanlah dengan yang baik-baik gitu, karena teman adalah cerminan diri kalian ya. Ibaratkan jika kalian berteman dengan tukang parfum, maka harumnya akan sampai kepada kalian. Tapi jika kalian berteman dengan seorang tukang rongsokan, atau ya yang bukan tukang rongsokan, seperti kalian berteman dengan orang yang pejudi, maka dosanya atau bau dari alkoholnya ya, yang suka minum-minum nih, nanti bakal harumnya itu ke kita gitu. Bau alkoholnya itu akan menempel dalam diri kita. Makanya kita harus lebih berhati-hati dalam berteman ya. Dan kita juga harus menghindari diri kita dari sifat munafik, karena ya orang munafik orang yang tidak disukai oleh Allah. Karena apa? Karena hati dan lisan tidak sesuai ya. Tidak sesuai, meskipun lisannya mengatakan bahwa dia beriman, tapi di dalam hatinya dia mengingkari Islam gitu ya. Jadi kita harus menghindari diri kita dari sifat nifak atau menjadi orang munafik. Oke, next. B. Menghindari akhlak tercela. Ria, takabur, dan nifak merupakan akhlak tercela yang wajib dihindari oleh setiap umat Islam. Ketiga sifat tersebut memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya. Sifat ria yang selalu ingin memperlihatkan kebaikan dirinya kepada orang lain akan menimbulkan sifat takabur ya, takabur dalam diri. Orang yang gemar melakukan sesuatu karena ria dalam kesendiriannya selalu merasa malas untuk melakukan kebaikan untuk diri sendiri maupun orang lain. Dan yang memiliki sifat ria selalu memperlihatkan citra yang baik di depan orang lain, seperti orang munafik. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita menghindari sifat ria, takabur, dan nifak. Selain karena tidak baik, itu pun akan merugikan kita dan orang lain. Yang sudah seharusnya kita lakukan adalah meyakinkan diri bahwa ketika kita melakukan suatu kebaikan, niatkan semua itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dan tulus serta ikhlas adalah kunci dari kesuksesan diri. Demikian juga sifat takabur hanya bisa kita hindari jika kita sering berintrospeksi diri dengan jujur bahwa kita itu lemah. Bahkan untuk menolong diri sendiri pun kita tidak mampu. Nah, sudah jelas ya. Jadi antara ria, takabur, dan nifak ini adalah dalam satu kesatuan ya. Orang yang memiliki sifat ria akan memperlihatkan semua kebaikan dirinya kepada orang lain, yang ujungnya akan menimbulkan sifat takabur atau sombong. Sombong nih dari ria, pengen apa yang diucapin nih, aku ini loh, aku sering ibadah ya, gitu. Dia sombong kan, dia ria kan. Jadi ria itu pengen diri ya, jadi dia pura-pura di depan orang lain nih, ketika banyak perkumpulan dia sholat, dia baca Al-Quran gitu, biar dilihat orang lain dia itu rajin gitu. Terus kemudian mereka bilang, tadi aku habis sholat, tadi aku habis baca surat ini sampai surat ini loh gitu, kalian gak pada baca gitu. Terus ketika kalian sudah melakukan sifat takabur, ternyata di dalam hati kalian, karena tadi melakukan sesuatu kebaikan itu karena ria ya, karena pengen dipuji, akhirnya tidak sesuai dengan hati.
sebenarnya sih malas banget sholat, tapi biar dilihat orang lain bagus lah gitu, dalam hati seperti itu, maka timbullah sifat munafik. Jadi sifat ria, takabur dan munafik adalah dalam satu kesatuan. Dari ria kalian akan timbul menjadi sombong, dari rasa sombong dan ria itu kalian akan menjadi orang yang munafik. Maka kita harus menjaga diri kita ya, menghindari dari 3 akhlak tercela tersebut ya. Nah, terus kunci kesuksesan adalah tulus dan ikhlas. Jadi kalian ketika pengen sukses, kalian harus ikhlas. Jangan pengen dilihat orang lain, karena ketika kita pengen dilihat orang lain itu tidak akan berbuah hasil pahala, justru dosa. Tapi ketika kita ikhlas, tulus membantu orang lain, maka akan berbuah pahala ya. Jadi kita harus berintrospeksi diri ya. Berintrospeksi diri adalah salah satu cara terbaik untuk menghindari sifat ria, takabur ya, dan munafik ya. Yakinkan aja diri kita bahwa kita itu lemah ya, kita nggak bisa melakukan apa-apa selain atas bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan buat ngebantu diri kita, misalkan ada kecelakaan, buat ngebantu diri kita sendiri, buat terhindar aja susah ya kadang ya ketika kecelakaan. Atau misalkan kita jatuh nih, nggak sengaja jatuh, itu kan sudah skenario oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi buat nolong diri kita supaya tidak jatuh aja kita sulit ya. Jadi seperti itu. Yakinkan diri kita bahwa sebenarnya kita itu lemah dan tidak memiliki apa-apa ya. Karena semua yang kita miliki ini hanya milik Allah yang suatu hari akan diambil olehnya ya. Ketika Allah sudah berkata akan mengambil ya sudah gitu. Semua harta kita diambil sama Allah gitu ya. Jadi kita itu tidak punya apa-apa di sini ya. Kita hanya menumpang, tidak ada sesuatu yang kekal menjadi milik kita. Jadi ini tuh cuma sifatnya sementara. Jadi tidak ada yang milik kita seutuhnya. Oke, next. Oke, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.